Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu. Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan. Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjarah piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol. Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada 1 set permainan senet mini dari gading.
Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga Mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi, gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Satmusi ketiga, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya. Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit firaun wanita paling ternama di Mesir. Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan Patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu.